tadi. Sudah nis Mas Nawan ya? Sudah nasab San, nisbah. Iya. Sampai sajin ini kan seingat saya ya. Iya, Sajin. iya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin wa auli dzal qalbang fitah fa'il wa fa'ilun annahu maftah wa fi'il. Yakni ketika ya mangkusnya itu dirubah menjadi wawu ya sebagaimana kasus sebelumnya, maka huruf sebelumnya wajib dibaca fathah menjadi syajawin dan qadawin. Sajawiyun dan qadawiyun. Sajawiyun dan qadawiyun. Beliau sebutkan dalam baitnya itu dengan bahasa fa'ilun, yakni manakala dinisbahkan ya sebuah hal itu dinisbahkan kepada lafadz yang sebelum akhirnya itu kasroh, jadi mansub ilaihnya itu kasroh, dan kasrohnya itu didahului oleh satu huruf di harfin wahidin, wajaba at-takhfifu bijalil kasroh fathatan. Nanti kalau demikian kasrohnya itu dibaca fathah, maka namirun menjadi namariyun. Namirun menjadi namariyun. Jadi ini takhfif dari kasroh yang dibaca fathah, mengacu kasrohnya itu didahului oleh satu huruf. Duilin ya, duilin menjadi duali. Duilin menjadi dualiyun. Ibilin ibaliyun. Ibilin ibaliyun. Coba dicek harokatnya Mas Nawan, ini kacau ini harokatnya. Kita pilih juga. Benar ibali ya? Ibali, San. Ya, Duali ibali. Ya. Kila fil marmiyi marmawiyu waktu rafis istiqmalihi marmiyu. Bako anu idza kana akhirul ismi ya'an musyaddadatan masbuqatan bi aktsara min harfaini wajaba hadfuha fin nasabi. Sebelumnya telah dibahas ketika akhir isim itu berupa ya tasydid yang didahului lebih banyak dari dua huruf, maka ya yang bertasydid itu wajib dibuang dalam nisbah. Syafi'i menjadi syafi'iyun, marmiyun tetap menjadi marmiyun. Maksudnya tetap itu secara zahirnya ya, meskipun di sana ya lam fi'il dan wawu maf'ulnya dibuang. Wa asyarahuna ila anau idza kanat ihdal ya'aini aslan. Wal ukhra zaidatan. Faminal arabi ma yaktafi bihadbi zaidah minhuma wa yubki al asliyata wa yaklibuha wawan. Di sini musannif memberikan isyarat bahwasanya ketika salah satu yaknya itu asli dan yang lain ziyadah, ada yang membuang ziyadahnya saja dan aslinya dibiarkan. Sehingga lafadz marmiyun yang notabene-nya di sana itu salah satu yaknya ziyadah karena hasil peralihan dari wawu maf'ul itu yang dibuang. Ya aslinya dibiarkan. Jadi marmiyun menjadi marmawiyun. Wa ya lughah qalilah, tapi ini lughah yang sedikit. Wal mukhtar al-lughah al-ula, yang lebih utama lughah yang sudah disebutkan di awal tadi, yakni dihadzaf baik keduanya zaidah atau tidak. Syafi'i menjadi syafi'iyun, marmiyun menjadi marmiyun. Dalam kasus Syafi'i itu kan memang kasusnya keduanya ziyadah ya, keduanya ziyadah. Nah, kemudian dalam kasus marmiyun ini kan yang ziyadah satu, tapi al-mukhtar mau ziyadah mau enggak dibuang semua. Kalau huruf sebelumnya lebih dari dua huruf. Sekarang kasusnya kalau huruf sebelum ya tasydid itu cuma satu huruf gimana? Nah, di sini disinggung
Wa nawhayin fathu sanihi yajib wardud huwawan iyakun anhu kulib. Semacam lafat hayyun itu membaca fathah pada huruf keduanya itu hukumnya wajib dan dirubah menjadi wawu kalau memang asalnya berupa wawu. Penjelasan dari baitnya begitu. Wah. Antum di pondok apa di rumah ya? Nggak ada suaranya. Maka sabaka hukmul ya ilmu syadadatil masbukoti aktharo min harfani. Sudah terlewat hukum ya yang ditasydid yang didahului dengan lebih banyak dari 2 huruf. Nah, di sini kita akan bahas manakala didahului oleh 1 huruf. Lam yuhdal minal ismi fi nasabi syai'un. Nantinya tidak dibuang satu apapun dari sana. Ya, kalau hanya diawali oleh 1 huruf umpama. Nanti baliuk tahu sanihi. Huruf keduanya dibaca fathah. Wayuk labu salisu wawan. Nanti dirubah menjadi wawu. Suma in kana sanihi laisa badalan min wawin lam yughayyar. Nah, kalau yang kedua itu nanti hasil perubahan dari wawu, ya. Maaf, kalau bukan perubahan dari wawu, jadi basicnya bukan wawu, maka tidak dirubah. Kalau basicnya dari wawu, baru dirubah menjadi wawu. Hayun menjadi hayawiyun, ya karena basicnya ya yang pertama itu memang ya. Ya. Tapi dalam kasus toyun menjadi towawiyun karena ya yang pertama itu basicnya wawu. Itu ya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Tidak ada. Tidak ada, Ustaz. Cukup jelas. Wa alamat tasniyati hadif linasab wa musludha fi jam'i tashihin wajab. Nah, nantinya alamat tasniyah ini buanglah karena kau praktekkan nisbah. Begitu juga berlaku pada jamak tashih atau jamak salim, baik bentuk mudzakkar maupun muannas. Ya. Umpama ada orang namanya Zaidan. Zaidani ini kan kemudian diirabi dengan alamatnya alamat tasniyah. Nah, nanti kalau ketemu ya nisbah bagaimana? Ya jadi Zaidiyun, seolah-olah di sana tidak ada alamat tasniyahnya sama sekali. Atau ada orang namanya Zaiduna. Sama ketika di nisbah ya jadi Zaidiyun. Hindatun, Hindiyun. Seolah-olah di sana tidak memang sedari awal formatnya bukan berupa tasniyah ataupun jamak salim. Wa tsalithun min nahwi tayyibin hudhif wa syahdata iyun maqulan bil alif. Ya. Berikutnya sebagaimana lafaz thayyib, ya ini nanti huruf ketiganya dibuang. Jadi ya-nya itu ditakhfif lah. Nah, tapi untuk lafaz to'iyun dengan menggunakan alif ini hukumnya syad karena yang familiar toyi ya toyi. Tapi ini toyiyun. Tapi di sini masih dibaca to'iyun itu hukumnya syad. Sebelumnya telah dibahas ya bahwasanya sebelum ya nisbah itu dibaca kasroh. Sebelum ya nisbah dibaca kasroh. Fa idza waqa'a qabla fil ladzi yajibu kasruhu fi nasabi yaun maksuratun mudghamun fiha yaun. Nah, nanti ketika sebelum haraf itu dibaca kasroh karena ya nisbah ya terdapat iya juga ya terdapat iya yang disyiddah juga sebelum huruf yang terbaca kasroh itu, maka ya maksurahnya harus dibuang. Jadi ya syiddahnya itu harus dibuang. Contohnya toyibun menjadi toyibiyun. Nah, jadi kan kalau ada ya nisbah, huruf sebelumnya dibaca kasroh. Nah, huruf sebelum yang dibaca kasroh ini kalau berupa ya musyaddadah yang terbaca kasroh, nanti ya musyaddadah yang terbaca kasroh itu akan dibuang atau mudahnya
Ya yang bersyiddah itu ditakhfif. Toyibun menjadi toyibiyun. Toyibiyun. Nah, secara kiasi, nisbah untuk toyiyun itu toyiyun. Toyiyun. Tapi orang Arab taruh kul kias. Mereka kita buat yang something different gitu ya. Jadi bukan toyiyun tapi toyiyun dengan merubah ya menjadi alif. Nah, tapi kalau ya musyaddadahnya di sana terbaca fathah itu enggak dibuang. Contohnya habayyakhin. Ada bentuk nisbah dari habayyakhin. Habayyakhin. Wal habayyahu al-ghulam al-mumtali, seorang pemuda yang gemuk gitu ya. Yang ya berisi lah ya, berisi. Gemuk sama gendut kan beda ya. Pembelaan sih. Ya enggak, cuma biasanya beda membahasakan gemuk dan gendut. Gendut itu kayak overweight. Ya. Wa fa'aliyun fi fa'ilatil tuzim wa fu'aliyun fi fu'ilatin hutim. Fa'aliyun itu bentuk nisbah untuk fa'ilatun, sedangkan fu'aliyun bentuk nisbah dari fu'ilatun. Yuqalu fin nasabi ila fa'ilatin fa'aliyun. Nah, makanya Hanifah, Abu Hanifah jadi Hanafi gitu ya. Tapi catatan mengikuti wazan ini selagi dia tidak mu'tal ain dan tidak mudha'af. Ya, nah, soalnya kalau mu'tal ain dan mudha'af nanti ada keterangannya di bait berikutnya. Hanafiyun menjadi Hanifah menjadi Hanafiyun. Madinah menjadi Madaniyun. Nah, umpama Karimah ya jadi Karomiyun. Nah, semacam itu. Wazannya fa'ilatun, Karimah, Karomiyun, Karomiyun. Selagi tidak mudha'af dan mu'tal ain. Nah, kalau yang fu'ailatun nanti wazannya fu'aliyun. Ini ketentuannya juga kalau dia tidak mudha'af. Umpama Juhainah menjadi Juhaniyun. Juhainah nama daerah di Arab itu ya, Juhainah menjadi Juhaniyun. Sebenarnya kalau rumus-rumusnya ya mudah lah ya, cuman kadang perlu mengingat saja ini. Ya. Ya, salah satu cara mengingatnya dengan murojaah. Kadang kalau murojaah sendiri itu nggak semangat. Kalau murojaah rame-rame gitu ya. Saya itu sendiri tipe-tipe orang yang murojaah kalau kepepet ada yang tanya. Saya lihat merasa dituntut. Gitu. Murojaah pribadi kadang ya agak kurang semangat. Ini malah Mas Irfan keluar. Wa alhaqu mu'allala min ariya minami thalani bimata ulia. Nah, ini sekarang kasusnya. Kalau wazannya fa'ilun dan fu'ailun dengan tanpa tak dan dia itu mu'talab, akhirnya berupa huruf ilah. Maka hukumnya sebagaimana ada tak. Tadi tidak ada taknya, tapi ketentuannya dia mu'talam. Nanti sebagaimana ada tak di sana aplikasinya. Contohnya adiun, ya adiun kan wazannya fa'ilun, maka menjadi adawiyun mengikuti wazan fa'aliyun. Fa'ilun menjadi fa'aliyun. Wa fi kusayyin menjadi kusawiyun. Ya. Kama taqulu fi Umayyah amawiyun karena wazannya fu'ailatun kalau Umayyah. Nah, tapi kalau Kusayyun menjadi Kusawiyun karena dia mu'tallah. Bukan Umawi, San? Iya, Umayyah menjadi Umayyah Umawi. menjadi Umawi ini salah. Ya. Karena kan wazannya Aliyun. Wah, saya terkecoh juga ya dengan harokah. Kelihatannya kalau konten tulisannya sudah benar, cuman ya harokatnya ini yang sesat. Ini ada kekurangan, ada kelebihan. Cuman kok kekurangannya banyak.
Fa'in kana fa'ilun dan fa'ilun sahihai lam, yang di sana itu sahih lamnya, maka nggak ada yang dibuang, akilun iliyun, ukailun ukailiyun. Nah, jadi ketentuannya kalau dia mu'tal lam, kalau nggak pakai tak di belakangnya. Sudah ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, Ustaz. Berikutnya, watamamu makan nakat tawilah wahakaza makan nakal jalilah. Nah, untuk sebagaimana lafaz tawilah itu silahkan disempurnakan dalam artian tidak ada mahdzuf ya. Tidak dimahdzuf. Jadi yakni ana makana ala fa'ilatin wa kana mu'tal'ain. Ya, jadi kasusnya dia mu'tal'ain. Tadi kan sebelumnya beralih ke fa'aliyun kan kalau dia sahihain. Ini kalau mu'tal'ain gimana? Kalau dia mu'tal'ain ataupun dia mudha'af, ya contohnya kan jalilah itu. Itu tamamu, sempurnakan. Mereka menyempurnakan, orang Arab menyempurnakan. Jadi umpama tawilatun ketika dinisbahkan menjadi tawiliyun. Tawiliyun. Ya. Jalilatun menjadi jaliliyun. Jalilatun menjadi jaliliyun. Wa kadzalika aidan makana ala fu'ailatin wa kana mudha'afan. Fatakulu fi kulailatin menjadi kulailiyun. Nah, kulailatin menjadi kulailiyun. Saya rasa bisa di mind mapping ini ya. Arahnya ke mana. Gampang. Waham zulimatin yunalu finasab maka nafinas niatin lahun tasab. Nah, hukum dari hamzah yang mamdud dalam nisbah itu hukumnya sebagaimana tasniah. Berarti isim mamdud di sini diaplikasikan dengan tanpa menggunakan hamzahnya. Karena hukumnya sebagaimana tasniah. Kalau andaikan hamzah mamdudnya itu litaknis, ya, maka akan dirubah menjadi wawu. Contohnya hamro menjadi hamrawiyun. Hamro menjadi hamrawiyun. Atau hamzahnya itu lil ilhaq sebagaimana ilba atau badalan min asal sebagaimana contoh kisah. Maka wajhani yang sahih adalah dibiarkan hamzah. Ya. Ada dua praktik, ada atasi, ada al-qalab. Jadi atasi itu tidak dirubah, tetap dibiarkan sebagaimana adanya karena dia kan ziyadah ataupun asal ya. Badalan min asal. Ilbai dan kisai, tapi bisa juga qalab, ilbawi dan kisawiyun. Au aslan. Nah, kalau memang asalnya dari awal hamzah ya tasih, nggak boleh dirubah dari awal kayak gitu kok. Jadi tidak mengalami perubahan. Wangsub li sodri jumlatin wa sodri mahruki bamasjan walithanin tamama. Nisbahkanlah ya, mengacu pada bagian awal jumlah dan bagian awal dari tarkib masjid. Dan sempurnakanlah dan menyempurnakan pada bagian yang kedua ya. Dalam artian menggunakan part yang kedua idhofatan mabdu'atan bimin au ab. Kalau kasusnya nanti ternyata ada rangkaian mudhof dan mudhof ilaih yang didahului oleh ibnun atau abun. Ya kayak Abu Hanifah, di sana nisbahnya bukan ke abnya tapi ke mudhof ilaihnya, part keduanya. Yakni Hanifah menjadi Hanafi. Ahmad bin Hambal ya Ibn Hambal jadi Hambali. Aumalahu ta'rifu bisani wajib atau yang memang familiar itu part yang kedua. Fima siwa dan subalil awali selain daripada ini nisbahkan pada yang pertama.
Malam yukhos sabsun ka abdil asyhali, selagi di sana tidak dikhawatirkan terjadi keserupaan. Idza nusiba ilal ismil murakkab. Jadi ketika dinisbahkan kepada isim yang murakkab. Nah, murakkabnya ini ada tarkib jumlah, tarkib isnadi atau tarkib mazji. Nah, nanti hudzifa ajuzuhu, dibuang part keduanya. Wa ulhiqa sadruhu ya an-nasabi. Nanti part pertamanya itu yang diberi ya nisbah. Fatakulu fi ta'abato syaron menjadi ta'ab batiyun. Ya. Ta'abato syaron menjadi ta'ab batiyun. Ba'la baka menjadi ba'liyun. Ba'la baka menjadi ba'liyun. Wa in kana murakkaban tarkiba idhofah. Fa in kana sodrubnan au aban au kana mu'arafan bi ajuzi hudhifa sodruhu. Nah, nanti kalau dia tertakib idhofi, kalau diawali dengan kata ibnun atau abun, atau justru nilai kemakrifatannya itu mengacu kepada mudhof ilaihnya, maka yang dibuang bagian depannya hudhifa sodruhu. Nah, nanti ya nisbahnya diberikan pada part kedua. Bama Ibnu Zubair menjadi Zubairi, Abu Bakar menjadi Bakri, Ulami Zaidin menjadi Zaidi. Karena yang familiar part yang kedua. Kalau nggak begitu, ya, kalau tidak demikian, dalam artian nanti tidak harus mengacu kepada yang kedua. Kalau selagi tidak ada keserupaan ketika membuang bagian belakangnya, maka yang dibuang belakangnya dan disebahkan pada pertamanya. Contoh pada lafadz imri'il qais. Nah, ini boleh imri'i. Tidak pada bagian yang kedua. Kalau dikhawatirkan ada keserupaan, maka yang dibuang depannya dan dinisbahkan pada part yang kedua. Maka Umpama Abdul Ashhal atau Abdul Qais ini dinisbahkan kepada bagian yang kedua, Ashhali atau Qawisi. Karena kalau kepada abad nanti takut ada keserupaan. Serupaan itu maksudnya dengan apa, Sat? Ya nanti kata abad sendiri itu ada nisbah kepada kata abad gitu. Oh, Identifikasi loh, ini sebenarnya dinisbahkan ke abad atau ke Ashhali. Maksudnya Abdul Ashhali ini kan katakan sudah terspesifikasi kepada sebuah tokoh. Nah, kalau kita nisbahkan kepada abad, nanti ternyata ada sosok lain yang memang nisbahnya abad gitu loh. Makanya dalam kasus ini yang digunakan Ashhalinya supaya spesifik pada tokoh yang pertama tadi, bukan pada tokoh yang kedua yang memang familiar menggunakan abad. kayak ini saja. Siapa? Imam Syafi'i kan Muhammad bin Idris. Nah, Kenapa nggak Al-Idrisi misalnya? soalnya yang terkenal Asy-Syafi'inya, kakeknya. Oh, oke, oke. Itu kakek apa buyut ya? Kalau nggak salah buyut deh, tapi nggak tahu. Buyutnya kalau nggak salah. Soalnya kan kakeknya, ayahnya kan meninggal muda. Hmm. Setelah ngambil buah delima yang ngalir di sungai itu, dicari pemilik rumahnya, menikah, terus meninggal. Jadi kan lahir dalam kondisi yatim. Ya, kita lanjutkan besok pagi insya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.